Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami yaitu Deus Spasi NIAAA. Dimanapun teman-teman berada, semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua pada hari ini sehat semua. Jadi kami pada hari ini akan menceritakan kisah Nabi Nuh alaihi salam dan kaumnya yang membuat kapal besar. Jadi bagi teman-teman yang telah mengetahui, semoga kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang belum mengetahui, mari kita simak sama-sama. Kalau ada kejanggalan dan kesalahan, mohon di komentar di bawah. Karena kami pun baru belajar agar kita tidak salah dalam bercerita kisah Nabi Nuh alaihissalam. Ayo teman-teman langsung saja ke kisahnya. Jadi Nabi Nuh alaihissalam merupakan salah satu dari 25 nabi dan rasul yang wajib diimani oleh umat Islam. Kisah Nabi Nuh alaihissalam yang paling terkenal ialah peristiwa banjir bandang besar yang menimpa kaumnya yang tidak mau taat dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat tersebut, Nabi Nuh alaihissalam beserta pengikut setianya membuat kapal besar sehingga mereka bisa selamat dari azab pedih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Nuh alaihissalam tersebut dapat menjadi rekomendasi cerita anak yang dapat bunda bacakan kepada si kecil. Kisah Nabi Nuh alaihissalam banyak mengajarkan pesan moral dan nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Tak hanya itu, melalui cerita Nabi Nuh alaihissalam, bunda sekaligus dapat menanamkan nilai-nilai keislaman kepada anak-anak melalui beragam kisahnya. Dan bunda dapat menyimak kisah singkat Nabi Nuh alaihissalam dan mukjizatnya dan dibacakan kepada anak-anak sebagai berikut. Jadi kisah sekarang ini, kisah yang kami ceritakan sekarang ini pada hari ini adalah kisah Nabi Nuh dan kaumnya membuat kapal besar. Nabi Nuh alaihissalam merupakan nabi yang melakukan dakwah selama 500 tahun dan meninggal di usia 950 tahun. Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara kaum penyembah berhala. Mereka yakin bahwa menyembah berhala dapat membawa kebaikan dan menolak bala. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah dengan sekuat tenaga kepada kaumnya yang keras kepala. Namun demikian, selama berdakwah ia hanya mendapatkan 70 hingga 80 pengikut saja. Suatu ketika Nabi Nuh alaihissalam kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh alaihissalam berdoa supaya kaumnya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengabulkan doa tersebut dan memerintahkan Nabi Nuh dan pengikutnya untuk membuat sebuah perahu besar. Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya yang setia akhirnya membuat perahu di atas bukit. Mereka menebang pohon dan menggunakan kayu-kayunya untuk membuat kapal. Kaum Nabi Nuh alaihissalam yang keras kepala malah mengolok-olok pekerjaan tersebut. Mereka bahkan berani melempar kotoran kepada Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya ketika mereka sedang membuat kapal. Setelah perahu Nabi Nuh alaihissalam selesai, beliau kemudian mengajak seluruh kaumnya untuk masuk ke dalam perahu. Nabi Nuh alaihissalam juga membawa serta seluruh jenis binatang, masing-masing sepasang untuk setiap jenisnya. Selain itu, Nabi Nuh alaihissalam juga membawa benih tumbuh-tumbuhan. Hal ini supaya kelak jenis hewan dan tumbuhan tersebut tetap bisa berkembang biak. Awan pun mulai mendung, disusul dengan suara gemuruh halilintar.
Hujan lebat pun turun amat lebatnya dan konon tak kunjung reda sampai 3 hari lamanya. Hingga akhirnya terjadilah banjir bandang. Kapal Nabi Nuh alaihissalam mulai berangkat karena air mulai membanjiri daratan. Tidak ada tempat yang aman dari banjir saat itu kecuali kapal Nabi Nuh alaihissalam. Hujan terus selama 40 hari, 40 malam. Setelah itu, hujan perlahan mulai reda dan air perlahan mulai surut. Setelah 150 hari kemudian, Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya yang setia turun dari kapal dan mulai membangun kehidupan yang baru. Mereka hidup dalam nuansa ketaatan dan kesejahteraan dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Keturunan Nabi Nuh alaihissalam pun semakin banyak dan menyebar ke seluruh pelosok bumi. Demikian kisah singkat pada hari ini, dan besok akan dilanjutkan masih dengan kisah Nabi Nuh. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.